Nama saya Bayu Putra Gusdiana dari kelas manajemen 4A NPM D1 2004248. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh kasus penipuan online dan beserta modusnya untuk memenuhi tugas 2 sistem informasi manajemen. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Penipuan online adalah pengguna layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri informasi personal yang bisa memicu pencurian identitas. Layanan internet bisa digunakan untuk memperdayai korban atau melakukan transaksi penipuan. Penipuan online bisa terjadi di ruang chat, media sosial, email, atau website. Seperti yang kita ketahui, layanan internet dan website membawa kemudahan di segala aspek, misalnya membayar tagihan, berbelanja, melakukan reservasi online, bahkan melakukan pekerjaan. Tapi begitu pula halnya dengan dunia kejahatan. Kebebasan untuk menavigasi dan mengakses sejumlah lokasi secara online pada saat yang sama memiliki resiko berbahaya. Kejahatan saat ini sudah jauh lebih maju dari sebelumnya dengan menargetkan kehidupan pribadi kita, rumah, dan kantor tempat kita bekerja. Penipuan online menggunakan metode dan alat yang bervariasi, mulai dari software dan kerentanan pada hampir semua program dan aplikasinya, hingga penipuan phishing dari area tak terduga di berbagai penjuru dunia. Jenis-jenis penipuan online. Ada beberapa aktivitas yang rentan berisiko serangan kejahatan online, yakni ketika berbelanja online, memeriksa email, mengakses media sosial. Maka dari itu, kita perlu tahu apa saja jenis penipuan online yang paling populer dan teknik yang digunakan untuk penjahat cyber untuk mendapatkan informasi pribadi dan data finansial kita. Berikut ini jenis-jenis penipuan online yang sering terjadi. Yang pertama, email phishing. Penipuan phishing didasarkan pada komunikasi yang dibuat melalui email atau jaringan media sosial. Penipu akan mengirimkan pesan dan mencoba memperdaya korban agar memberikan akses login dari akun bank, media sosial, akun kerja, atau data personal lain yang berharga bagi mereka. Untuk melakukan ini, email phishing dibuat seperti berasal dari sumber resmi, bisa dari bank, lembaga keuangan lain, perwakilan perusahaan, atau jejaring sosial. Dengan begitu, penipu akan membujuk korbannya untuk mengklik tautan dan mengakses website yang terlihat resmi, tapi sebenarnya palsu dan dikontrol oleh mereka. Korban akan digiring ke akses login palsu yang mirip dengan website asli. Bila tidak cermat, korban bisa memberikan akses login dan informasi personal lainnya. Yang kedua, penipuan mendapat uang dengan cara mudah. Modus dari penipuan ini biasanya pelaku akan memikat korban agar percaya bisa mendapat uang dengan mudah dari internet. Mereka akan menjanjikan pekerjaan yang tidak ada, menjadi kaya dengan cepat, dan uang dari sumber resmi pemerintah. Yang ketiga, penipuan mengancam nyawa. Modus dari penipuan ini biasanya penipu akan mengirim email yang mengancam targetnya untuk mendapatkan sejumlah uang. Jenis penipuan ini bisa bervariasi bentuknya, seperti ancaman akan menculik anggota keluarga hingga merugikan nyawa seseorang, kecuali uang tebusan dibayar pada waktu yang ditentukan oleh penipu. Untuk menciptakan ancaman bahaya yang nyata, pesan diisi dengan rincian kehidupan korban yang dikumpulkan dari akun online, blog pribadi, atau dari akun media sosial. Itu sebabnya tidak bijaksana memberikan informasi personal di media sosial.
kamu harus lebih waspada ketika membagikan sesuatu, terutama yang bersifat pribadi di internet. Selain dari itu, ada banyak jenis penipuan online lainnya. Untuk contoh kasusnya, pertama, contoh kasus penipuan perjanjian jual beli online adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, di mana dalam kronologis kasusnya, korban berinisial F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan lewat media online untuk transaksi jual beli masker sensi yang telah diunggah pelaku lewat aplikasi media sosial Facebook. Kemudian pelaku dan korban mulai saling tawar-menawar melalui aplikasi Messenger. Korban dan pelaku sepakat mengenai harga Rp170.000 per box dengan memesan masker sebanyak 15 box dengan harga Rp2.550.000. Kemudian korban chatting lagi lewat WhatsApp dan pelaku mengirim nomor rekening ke korban. Akan tetapi, setelah korban mengirimkan uang terhadap si pelaku dengan lunas sesuai dengan harga barang yang dipesan, pada saat uang sampai di tangan pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas dengan tampilan rapih. Kemudian pelaku menarik uang transfer Rp2.550.000 lalu menuju ke tempat pengiriman barang di kota Parepare bersama istrinya. Tidak berselang beberapa menit kemudian, pelaku memblokir nomor WhatsApp dan akun Facebook korban. Dalam kasus ini, korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Baru, dan dalam kasus ini pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli online dengan barang bukti yang diamankan satu buah handphone merek Oppo warna gold, kartu handphone 1, dos dengan tampilan rapih, buku serta selimut bayi bekas dan uang Rp450.000. Kasus kedua, sekira-kiranya pada bulan Februari 2016 ditemukan di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016. Subdirektorat Cybercrime Dit Reserve Kriminal Khusus Polda Metro Jaya meringkus kelompok penipuan online dengan menggunakan akun palsu yang ada di beberapa toko online ternama di Indonesia. Kelompok tersebut membuat akun palsu di toko online, diantaranya olx.co.id, kaskus.co.id, bukalapak.com, tokopedia.com, dan lain-lain. Menurut keterangan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Komisaris Besar dalam keterangan pers di Mapolda Metro Jaya, di mana ada sekelompok penipu yang berkedok menawarkan sepeda motor, jam tangan, batu akik, mobil, dan telepon genggam melalui berbagai akun palsu di toko online, akhirnya dibekuk polisi. Modusnya adalah setelah korban mentransfer uang, kelompok tersebut langsung mengambil uang dan barang yang dipesan oleh korban tidak dikirimkan, karena pada dasarnya barang tersebut tidak pernah ada. 5 orang diringkus, yakni inisial H, inisial AS, inisial J, inisial R, dan inisial P. Kelimanya ditangkap di kawasan Sidrap, Sulawesi Selatan. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan, diantaranya 14 buah telepon genggam, 32 rekening berbagai bank, 1 unit laptop, 1 mobil Honda CR-V, 1 mobil Honda Beat, dan sebuah sepeda motor Yamaha, di mana total kerugian korban mencapai 10,1 miliar rupiah. Berdasarkan kasus tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa perjanjian jual beli online rawan terjadinya penipuan. Tentunya ini terjadi karena aktivitas perjanjian jual beli online
tidak ada aktivitas pertemuan secara langsung, dan kadang di antara para pihak tidak saling mengenal, sehingga hal ini rawan terjadinya penipuan. Jadi kita harus berhati-hati. Ada beberapa tips untuk menghindari penipuan online. Yang pertama, mewaspadai orang di luar kontak yang dikenal. Yang kedua, cek kembali orang yang bersangkutan. Yang ketiga, jangan buka email atau pop-up yang mencurigakan. Yang keempat, berhati-hati ketika berbelanja online. Yang kelima, menjaga data personal. Yang keenam, mengamankan perangkatmu. Yang ketujuh, menggunakan kata sandi yang kuat. Dan yang terakhir, untuk selalu mewaspadai terhadap penipuan online. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.